Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di KBDN Channel. Pada video kali ini kita akan menginformasikan seputar kegiatan yang ada di Desa Kebandungan. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan untuk para orang tua yang memiliki buah hati, yaitu pola asuh anak dan peran orang tua dalam tumbuh kembang anak. Kegiatan sosialisasi ini setiap tahun selalu rutin dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Kebandungan. Hal ini merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintahan desa di bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Desa Kebandungan. Pada kegiatan hari ini, pemerintahan Desa Kebandungan menghadirkan narasumber dari tim penyuluh KB Kecamatan Bantarkaung untuk mengisi acara ini. Jadi, pola asuh anak itu adalah suatu cara atau gaya yang digunakan orang tua untuk mendidik, merawat, dan membimbing anak dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Ini mencakup berbagai aspek seperti interaksi, penerapan aturan, kasih sayang, dan pendidikan nilai-nilai. Tujuan utama pola asuh adalah untuk membentuk anak menjadi individu yang kompeten, mandiri, dan bahagia. Karena pola asuh anak ini memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan anak. Interaksi antara orang tua dan anak dalam pola asuh dapat mempengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan kognitif anak. Pola asuh yang baik dapat membantu anak mengembangkan kepercayaan diri, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan memecahkan masalah. Ibu hamil, berbagai kegiatan lewat aturan pemerintah dan dibiayai anggaran yang notabene anggaran DD lewat pemberdayaan. Inilah seperti ini, sehingga harapan pemerintah desa yang selalu diikuti program-program pemerintah termasuk di Desa Kebandungan khususnya, supaya ada manfaatnya untuk masyarakat, khususnya cara mendidik anak supaya tahap demi tahapnya jangan sampai diikuti virus yang berbagai virus. Kelas ibu hamil karena memang harus diadakan, ya, tapi mungkin hanya di Kebandungan yang dapat itu hanya di Kebandungan yang tiap tahun selalu ada. Desa lain kadang ada, besok tidak ada. Kemudian sekarang akan menyampaikan tentang bagaimana pola asuh terhadap anak usia dini, balita. Biasanya di kelas balita kan harus disampaikan, ya. Hampir sebagian besar pernah milu di kelas balita tentang apa itu, tentang pola asuh. Jadi enggak selamanya kita sayang kepada anak apa yang anak minta kita kasih. Jadi supaya istilah salah pahaman, kebiasaan. Jadi anak itu tergantung pola asuh, tergantung apa yang kita didik pada anak, apa yang kita ajarkan, kebiasaan yang kita ajarkan pada anak. Ayeuna
modern. Budak rewel dan belum kawugah puyeng berebe HP. Anteng ke Bu? Kan ya budak Pak Lurah dan Bu Bidan. Yang sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria dari Balai KB Bantar Kawu. Oke, seperti yang tadi disampaikan, kalau di sini saya akan sharing ya Bu, sharing aja tentang dampak ataupun pencegahan terkait penggunaan gadget ya Bu. Tapi sebelumnya ini kan ibu-ibu udah terbiasa ikut BKB belum Bu? Udah tahu salam BKB belum? Nah, sebelum kita memulai sharingnya, kita salam BKB dulu ya Bu. Kalau saya bilang gadget terhadap anak ibu-ibu sendiri, mungkin teman-teman ibu-ibu di sini udah ada yang anaknya ke arah situ gitu Bu. Yang lain mungkin anaknya pasti di sini ada kan Bu yang masih HP terus gitu. Atau enggak? Di sini enggak ya? Enggak, di sini enggak. Oh jalan. Atau malah ibunya yang main HP terus depan anak. TikTok kan? Velocity. Ya. Apa Velocity bareng anaknya gitu? Ya kan anak-anak sekarang juga gampang banget ya lihat tren-tren itu. Bahkan kalau misalkan kita panggilannya kalau udah kecanduan itu malah dipanggil nggak nengok-nengok, itu kan salah satu kecanduan gadget gitu ya Bu. Jadi harus diperhatikan lagi dari pola asuh tadi ibu atau bapaknya, kalau di rumah itu jangan dibiasakan ya Bu untuk terus scroll HP berjam-jam, nanti malah mungkin mama juga scroll HP terus, masa aku nggak boleh gitu kan. Itu kan salah satunya. Mungkin ada yang mau sharing ya Bu terkait penggunaan gadget itu, pengalamannya ada nggak di sini? Oh di sini mah aman semua ya Bu. Di sini aman semua ya. Penggunaan gadgetnya masih wajar ya Bu. Oke, alhamdulillah. Ya kalau anak di bawah umur 2 tahun malah nggak boleh ya Bu, sama sekali nggak boleh pegang gadget. Itu kan masa-masa emasnya gitu, pertumbuhan otaknya, jadi harus sering-sering di-stimulus, malah pakai permainan atau apapun yang masuk otaknya. Oke, terus kira-kira ada yang sharing? Ya kan udah ada buktinya sendiri ya Bu, mungkin buat ibu-ibu yang lain bisa diperhatikan lagi. Terus kalau memang sekiranya sudah kok nggak bisa kita atasi itu anak kita buat nggak kecanduan gadget, ya mungkin bisa didiskusikan sama yang lebih profesional, mungkin bisa datang ke dokter gimana nih caranya buat anak-anak ini nggak kecanduan gadget. Karena mungkin kita udah kebanyakan sendiri, kadang mungkin ibu-ibunya juga ya udah nggak udah emosi sendiri, anaknya nggak bisa diem gitu kan. Jangan mau anaknya umur berapa Bu? Nah, itu udah pegang aplikasi HP dari bukan malah itu nggak boleh ya Bu, harus dibatasin biar kitanya juga nggak menyesal nantinya, kan kasihan gitu. Ya pelan-pelan aja Bu, karena kan nggak segampang teorinya juga. Gimana Bu? Isi kartu pakai senda gitu, nggak tahu buat ya. Kalau senda bikin kenapa? Bapak mana? Oh, ibunya yang kecanduan HP. Yang lain ada juga yang kira-kira pengalamannya tentang kecanduan gadget. Itu karena berkompak lah, berdiskusi. Ya rumah saya anak-anak itu main HP terus, ya diajak nih kemana kayak dia nggak bisa keluar apa kayak. Prinsipnya adalah, prinsip pola asuh adalah harus dilakukan antara
istri dan suami. Kecenderungannya seringnya tanggung jawab mengasuh anak itu ada pada siapa? Harusnya kedua orang tua, tapi yang sering terjadi pada istrinya doang katanya. Iya gitu ya dia. Iya, mungkin karena suaminya sibuk kerja, pulang sudah capek, langsung istirahat, nggak sempat mainan dengan anak, dan itu memang sering terjadi dan banyak terjadi, sehingga seolah-olah tanggung jawab pendidikan dan pengasuhan anak itu menjadi tanggung jawab seorang ibu toh, ya seorang ibunya toh. Padahal salah. Konsep pengasuhan itu harus dilakukan oleh ayah dan ibunya. Kalau pengasuhan dilakukan oleh berdua suami istri, itu akan lebih efektif membentuk anak-anak yang cerdas dan kreatif. Akan lebih efektif, jauh lebih efektif. Ya, sehingga para suami ya juga diharapkan untuk terlibat aktif dalam mengasuh dan mendidik anak. Ya. Sepulang kerja sempatkanlah untuk bermain dengan anak. Kalau sudah maghrib, misalkan habis maghrib, sempatkanlah untuk mengajari anak-anaknya sekedar huruf A, bata, saja, yang itu misalkan, sekedar surat Al-Fatihah misalkan, sekedar A, B, C, D misalkan, itu akan bagus sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Bapaknya loh ya, suaminya. Jadi jangan semuanya diserahkan kepada si istri. Ya, itu harus bagaimana menjadi orang tua hebat. Yang pertama adalah pengasuhan harus dilakukan antara suami dan istri. Ya. Selanjutnya ya. Panjenengan kalau misalkan mau menjadi orang tua yang hebat, yang memiliki waktu yang luang untuk membawa untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya, anak-anak kita semua, itu panjenengan itu harus bisa mengatur kelahiran. Ya. Bayangkan misalkan ketika kita sudah panjenengan misalkan seorang ibu setelah melahirkan, kemudian masa nifas berapa hari biasanya? 40 hari, setelah 40 hari kan biasanya sudah mens atau sudah subur kembali. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk para pemirsa semuanya. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel resmi Desa Kebandungan. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat informasi penting di seputar Desa Kebandungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.